Konten saya 3 tahunan yang lalu ini termasuk dalam video-video saya yang ditonton oleh banyak orang hingga saat ini. Konten tentang 10 tanda bahwa dia adalah jodoh kamu atau mencintaimu. Ini adalah sesuatu yang sangat diminati. Dan saya akhirnya setelah 3 tahun membuat konten ini. 10 tanda bahwa dia bukan jodohmu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa seperti itu? Karena banyak sekali orang-orang yang berkonsultasi kepada saya, bertanya tentang kelangsungan hubungan cinta mereka yang sudah bertahun-tahun, sudah lama, terkatung-katung. Dan banyak di antara mereka juga bertanya-tanya tentang keseriusan orang-orang yang mengaku pasangannya, mengaku sayang padanya. Yang saya akhirnya menyadari bahwa mengetahui bahwa dia bukanlah jodohmu, ternyata ini lebih penting dari mengetahui atau menduga bahwa dia adalah jodohmu. Karena ternyata banyak yang kecele dan rugi puluhan hingga ratusan juta rupiah karena cinta palsu itu. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Dia bukan jodohmu jika ternyata hubungan kalian yang sudah sekian lama ini tidak kunjung sampai di sebuah peningkatan dari hubungan itu tadi. Dia itu tidak segera menaikkan level keseriusannya, komitmennya kepada sesuatu yang lebih mengikat antara kalian berdua. Dia nyaman dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Bahkan dia cenderung mempertahankan kondisi atau status quo di antara kalian berdua. Tapi menikmati kebersamaan kalian, menikmati perhatian kalian. Bahkan banyak yang sampai memberikan uang dalam hubungan ini tadi, barang, dan bahkan pengorbanan yang tidak terkira. Maka jika dia tidak segera menaikkan komitmen kepada hubungan yang lebih serius, maka dia bukanlah jodoh kalian. Yang berikutnya adalah jika ternyata dia ini cuek, dia ini terlihat santai dan tidak terlihat takut kehilangan kalian, terutama saat ada masalah di antara kalian, dan tampak tidak memperjuangkan, tidak takut kehilangan. Yang dilakukannya malah ngeblok, menolak untuk berbicara, mendiamkan kalian, dan tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah ini seperti dulu saat kalian baru berjumpa atau masih PDKT. Maka kita akan tahu dia bukanlah jodoh kalian. Karena di luar sana, pasangan yang bahagia itu adalah pasangan bukan yang tidak memiliki masalah, tetapi yang memiliki masalah, tapi saling berusaha untuk menyelesaikannya. Ada pasangan yang mungkin bertengkar setiap 2 atau 3 hari sekali, tapi terus kemudian mereka berusaha untuk menyelesaikannya dan berusaha untuk tidak mengulangi hal tersebut di kemudian hari. Tapi tidak pernah bertengkar sama sekali bukan artinya jaminan bahwa kalian berjodoh. Bisa saja kalian sebenarnya tidak menyadari, hanya membuang-buang waktu menjaga jodoh orang lain untuk nantinya putus dengan kalian dan berjumpa dengan jodoh yang sebenarnya. Miris kan? Yang berikutnya adalah adanya sebuah kalau saya kira ini usaha untuk mengurangi frekuensi ketemuan kalian ini. Bukan dari frekuensi kuantitas, tapi dari kualitasnya. Adanya sebuah keinginan untuk menyepi sendiri, nggak pengen melibatkan aktivitas yang bersama-sama. Misalkan dipilih untuk menghabiskan malam minggu bersama teman-teman, atau pergi nonton bersama dengan teman seklubnya, yang kalau menurut saya ini akan jauh lebih menunjukkan kalau dia bukan jodoh dibandingkan seseorang yang mungkin saja hanya bersama-sama menonton film dari handphone yang low res, tapi dilakukan bersama-sama. Bukan tentang aktivitasnya, tetapi tentang kebersamaan kalian yang menentukan bahwa dia adalah jodoh. Maka jika mulai jarang bersama-sama, dia sudah bisa dipastikan adalah jodoh orang lain. Yang berikutnya adalah tidak adanya diskusi tentang masa depan kalian. Rasanya kehidupan itu hanya diulangi setiap hari, berulang terus-menerus, dan tidak ada sebuah rencana yang akan kalian lakukan. Tidak ada cita-cita yang kalian bangun bersama. Tidak ada hal yang kalian pupuk yang akan menjadi besar di kemudian hari nanti. Mungkin bukan sesuatu yang megah seperti membangun rumah atau membeli mobil yang bisa dipamerkan pada orang-orang. Ini sesederhana seperti memikirkan tentang akan berwarna apa kira-kira ruang tamu rumah kalian nanti. Atau mungkin akan seperti apa pembagian waktu jika kalian ternyata harus sama-sama bekerja, sesuatu yang ada hubungannya dengan masa depan, yang mungkin akan bisa terus bertumbuh dan bisa dinikmati di kemudian hari. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dia sudah pasti bukan jodoh kalian. Yang berikutnya, dia ini sering membuat pusing dan membuat
Kalian galau tentang masalah hidup mereka ini. Bahkan mereka tidak segan meminjam uang atau merepotkan kalian dalam kehidupannya. Ini dilakukan seakan-akan ini adalah sesuatu yang sudah jadi kewajiban kalian membantunya. Padahal hubungan kalian ini belum serius-serius amat. Atau kalaupun ternyata kalian sudah bersuami istri, tapi mulai menganggap bahwa oh ya sudah nggak apa-apa, pria nggak bekerja dan wanita saja yang bekerja. Tapi prianya ini di rumah terus nggak ngapa-ngapain, terutama saat dia terus kemudian bermain judi slot. Nah, ini adalah satu hal yang kita boleh katakan, bahkan jikalaupun kalian menikah, dia ini bisa saja bukan jodoh kamu. Yang berikutnya adalah dia ini berhenti penasaran tentang kegiatan kamu. Gak ada sesuatu yang membuat dia ini jadi khawatir. Bahkan jika kamu pun harus pulang malam atau kamu ini melakukan perjalanan jauh, seakan-akan ini sesuatu yang tidak perlu untuk dirisaukan lagi. Tapi bukan artinya juga nanya sudah makan pagi, siang, sore, dan malam setiap harinya. Kalian akan segera tahu bahwa ini adalah sebuah pertanyaan yang tulus, sebuah kekhawatiran yang memang muncul. Dan jika hal tersebut tidak atau mulai berkurang, maka kalian harus mulai waspada. Jangan-jangan dia ini bukanlah jodohmu dan kamu mungkin saja seharusnya bersama dengan orang yang lainnya. Yang berikutnya, sama tapi kebalikannya. Nah, dia ini tidak pernah menceritakan tentang kekhawatirannya, tidak pernah menceritakan tentang kebahagiaannya. Dia ini tidak bercerita tentang perasaannya kepadamu. Seakan-akan ini adalah satu hal yang mungkin biasa. Dan seakan-akan kalian menganggap, oh bagus dong, dia tidak ada masalah. Tetapi bukankah hubungan yang sebenarnya adalah memberikan pundak kita dalam kesulitan dan membantu dengan tangan kita saat dia sedang dalam masalah? Saat orang yang mengaku menyayangi kita berhenti menceritakan tentang kesulitan dan permasalahan dalam dirinya, kita mungkin harus mulai bertanya-tanya, jangan-jangan dia bercerita kepada orang lain yang mungkin saja orang itu adalah jodoh dia yang sebenarnya. Lalu ngapain kalian ada di sini? Dan bagaimana dia ini tidak berusaha melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mendekatkan kalian kepada orang-orang yang ada dalam kehidupannya? Apakah setelah bertahun-tahun kalian tidak segera diperkenalkan kepada orang tuanya? Atau tidak juga diperkenalkan pada saudaranya? Atau kalian ini disembunyikan dari kawan-kawannya? Nah, kalau ini yang terjadi, jangan-jangan dia merasa berjodoh dengan banyak orang seperti kalian, yang artinya ya pasangannya tidak cuman kalian saja. Nah, apakah kalian rela? Maka ini harus kalian tanyakan dan mulai curiga. Yang juga harus kalian curigai, jangan-jangan dia bukanlah jodoh kamu, adalah dia ini tidak berkonsultasi atau bertanya kepada kamu saat dia harus memutuskan hal-hal yang penting dalam kehidupannya. Padahal dulu ibarat pergi beli roti bakar, dia mungkin akan menelpon kamu hanya untuk menanyakan mau rasa serikaya, stroberi, coklat, pisang, keju, atau apapun. Tapi sekarang dia yang mungkin harus memilih satu bagian dalam pekerjaan di kantornya, itu ujuk-ujuk saja sudah menceritakan bahwa dia sudah mengambil keputusan itu. Dan bisa saja dia mengambil keputusan berpindah keluar kota tanpa bertanya kepada kalian. Maka jika ini terjadi, maka sebenarnya kalian ini adalah jodoh palsunya. Jadi segera diakhiri saja hubungannya. Dan yang terakhir adalah dia ini kembali kepada kegiatan atau habit buruknya. Misalkan suka begadang, main judi, suka minum alkohol, merokok dengan tidak terkendali, atau kumpul bersama teman-teman yang sebenarnya kalian ini tidak sukai dan kalian anggap itu toksik untuk pasangan kalian. Maka kita akan tahu bahwa dia mulai tidak peduli. Dan sesungguhnya ini bukanlah sebuah awal, tapi sebuah tanda yang jelas bahwa dia bukanlah jodohmu. Maka itu yang sebenarnya bisa kalian waspadai. Tapi jika kalian masih ragu, silakan hubungi nomor di bawah sini dan izinkan saya untuk membukakan kartu dan melihat betulkah dia adalah jodohmu atau sebenarnya kalian hanya menjaga jodoh orang lain saja. Terima kasih, sampai jumpa dan salam untuk jodohmu.